Tolak gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa AKSM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Hari ini kita akan berbincang santai bersama Ibu Febri selaku agen perubahan dari zona wilayah bebas korupsi RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Dan kita sapa sebelumnya, selamat siang Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selamat siang Pak Kim. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Nah, pemirsa, tentu kita akan melihat sejauh mana sih penerapan zona integritas di RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Kita akan berbincang santai sama Ibu Febri sekaligus sosialisasi tentang ZI, WBK, dan WBBM. Nah, Bu Febri bisa dijelaskan nih, emang ZI, WBK itu apa sih? Oh iya, baik Pak Kim. Memang sering kali kita mendengar ya ZI, WBK, WBM gitu ya. Nah, ini awalnya itu adalah zona integritas itu adalah sebuah komitmen yang dilaksanakan oleh seseorang pemimpin berikut dengan jajarannya dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang good governance, yang clear governance, sehingga pelayanan diberikan menjadi akurat, cepat, tepat, efisien, dan profesional serta pelayanan prima. Nah itu, kenapa itu bisa terlahir ya? Itu awalnya adalah reformasi birokrasi yang didengungkan oleh pemerintah dalam hal ini. Bagaimana memberikan organisasi pemerintah itu melayani secara secara cepat, tepat, akurat, dan tidak ada yang memperlambat, bahkan bebas korupsi dan bebas gratifikasi. Nah itu. Namun dalam perjalanannya itu banyak sekali hambatannya, ya seperti kolusi, korupsi, nepotisme itu menyebabkan birokrasi reformasi itu agak sulit terlaksana. Lalu apalagi seperti gratifikasi, suap, kemudian juga konflik kepentingan dengan dengan para pejabatnya ya. Kemudian juga bahwa ini kurangnya pengawasan dari institusi itu sendiri. Artinya memang ZIWBK ini ya harus sepakat kita secara bersama-sama untuk menerapkan. Harus dimaklumatkan bahwa semua daerah yang ada di RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit ini bebas dari korupsi dan birokrasinya itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Semoga hal tersebut bisa terrealisasi dengan baik di RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Nah, ini Bu, sejauh ini seperti apa yang sudah berjalan di RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi? Sebelumnya ini ada dasar hukumnya juga ya Pak Kim. Kenapa kita melaksanakan ZI ini? Itu ada Permenpan, peraturan pemerintah pendayagunaan aparatur negara tentang monitoring dan evaluasi perubahan zona integritas. Nanti ada lagi tentang evaluasi dan manajemen perubahannya juga ya, Permenpan nomor 90 tahun 2021. Jadi dasar itu kita melaksanakan zona integritas. Jadi semua lini harus melaksanakan zona integritas. Lalu apa yang telah diperbuat hal ini di RSAM, bahwa kita sudah pernah juga mensosialisasikan waktu di apel gitu ya, di apel upacara. Nah, di sana kita membagi timnya. Ada tim yang sebagai agen perubahan. Jadi ditunjuklah orang-orang yang dianggap disiplin, dianggap mempunyai inovasi yang baik, kemudian kinerja yang baik, dan kemudian attitude yang baik. Dan dipilih setelah itu, dan mereka dijadikan ikon, dijadikan percontohan, dijadikan tauladan untuk dalam kesehariannya. Itu setiap pagi disosialisasikan kepada? Iya, pada saat apel gitu ya. Nah, itu disampaikan. Dan terpenting adalah role model. Role model dalam ini kita adalah direktur sendiri, direktur kita ya, Dr. Gigi Haji Busril MPH ya. Dalam hal ini Bapak Direktur benar-benar dalam setiap pengarahannya dalam apel selalu menghimbau kita harus bersih dari
anti korupsi. Jangan pernah ada korupsi di RSAM ini. Jangan pernah ada suap ataupun pungli ataupun pemerasan di rumah sakit kita. Jadi mohon diperhatikan karena kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi untuk di rumah sakit kita. Lalu menentukan role model, kemudian membuat rencana kerja kita. Rencana kerja kita buat kapan mau sosialisasinya waktu itu ya, kemudian membuat inovasi-inovasi itu bagian dari reformasi. Bagaimana memberikan pelayanan yang bagus ya, menurunkan indikator misalnya yang menjadi indikator rumah sakit seperti angka kematian, ketidakpuasan pelanggan ya. Nah, itu ke arah sana. Lalu role model kita juga Bapak sangat ini sekali tentang ASN berakhlak ini ya. Beliau berorientasi terhadap pelayanan ya, membangun WC publik yang begitu indahnya ya. Tidak ada mungkin yang di sini ya, fasilitas publik yang sangat luar biasa untuk yang disabilitas ya, itu bisa dicakup. Kemudian juga beliau tidak boleh ada komplain sedikit pun dari pelanggan. Zero komplain. Bila ada yang komplain, beliau benar-benar untuk segera ditindaklanjuti dan dicari permasalahannya dan memberikan punishment bila itu kesalahan dari pihak rumah sakit kita. Dan kalau seandainya ada pujian, ada memberikan reward. Ya, penghargaan ya, seperti yang udah inovasinya udah bagus itu dikasih jasa pelayanan yang dapat sekian persen gitu ya untuk penghargaannya. Dan beliau juga olahraga benar-benar setiap dalam seminggu itu berapa kali ya olahraganya ya, Jumat olahraga, kemudian ke masjid ya jadi imam, kemudian juga membagikan sedekah, lalu apalagi ya membagikan sedekah, kemudian ikut event-event ya, kompetisi baik kompetisi yang sifatnya nasional ya maupun provinsi, selalu beliau menyabet penghargaan. Nah, berarti benar-benar melaksanakan tugas beliau sebagai pemimpin. Keterlibatannya bagaimana rumah sakit berfokus kepada pemberian pelayanan tadi. Nah, itu. Jadi itu yang untuk role model. Kalau agen-agen perubahan kita sudah punya di agen perubahan tadi sudah punya inovasi masing-masing. Seperti kalau untuk di keperawatan itu ada Basaba, Bapak Sayang Bayi, kemudian ada lagi rekam medik elektronik ya. Nah, itu inovasi lagi tuh. Paperless, makin sedikit kertas-kertas yang kita pakai, makin kita pangkas tuh waktu tunggu pasiennya. Kemudian juga dokumentasi dengan baik ya masalah-masalah kesehatan pasien, jadi terjaga privasinya. Dan juga dari kegiatan ini Bapak Direktur juga membawa kita ya, akreditasi kita paripurna juga ya sama beliau. Nah, gitu. Kemudian apalagi inovasinya, inovasi tentang Lilaku yaitu menembus tingkat nasional ya, dapat penghargaan ya, dapat penghargaan oleh Wiwi Rosalia ya, tingkat nasional nakes teladan, dan ada juga yang ASN berprestasi, ada tingkat provinsi, dan bermacam-macam lah apa yang kita raih ya. Dan yang pasti adalah setiap inovasi yang kita laksanakan selalu kita jaga, tidak hanya untuk pada saat kompetisi, tetapi sampai saat ini berlangsung secara kontinu dan berlanjut. Nah, itu tentang yang agen-agen perubahan. Lalu kita juga melaksanakan ada audit di sini kan ya, ada SPI ya, memeriksa asuhan kita tuh apakah sudah sesuai standar operasional prosedurnya, apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah pelayanan kita seperti moto terbaik ya, tulus, empati, responsibility, adaptif ya, kemudian nanti kolaborasi. Dan tidak terlepas juga dengan ASN berakhlaknya, berorientasi pada pelayanan, akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatan, kemudian harmonis ya antara dokter, perawat, ahli gizi, farmasi, semua bekerja sama untuk kebaikan pasien. Jadi pasien adalah pusat dari pelayanan kita, asuhan tadi, supaya bagaimana mereka bisa cepat pulang dan tidak balik kembali dengan penyakit yang sama ya, itu mutunya jelek. Berarti kalau pasien datang lagi dengan kasus yang sama berarti mutunya jelek ya. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa pelayanan itu bisa profesional, bisa bermutu, dan terjaga nilai-nilainya tetap dijaga.
Artinya memang penerapan ZIUWBK dan WBBM ini sudah berjalan dengan baik di KPISM Bukit Tinggi dan juga telah tersosialisasikan. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini memang terlaksana dengan baik khususnya di rumah sakit. Harapannya itu ya ada audit, kalau ada kematian neonatal kita audit tuh kenapa kok bisa meninggal gitu ya, saking kita nggak ingin ada terjadi hal-hal yang buruk terhadap pelayanan pasien kita. Kemudian kita mempunyai apa lagi, Google Map mau itu evaluasi kepuasan pelanggan, lalu ada indeks kepuasan yang setiap tahun dilaksanakan oleh badan independen badan independen. Lalu di sini juga ada apa, kalau komplain itu ada timnya ada tim termasuk Pak Kim juga menangani kalau komplain kemana harus mengadu, kemana harus ini gitu. Nah itu sudah dilaksanakan oleh kita, tinggal laporan monefnya pemantauannya dan diupload dokumennya itu ke zona integritas ya. Satu hal lagi yang perlu kami sosialisasikan adalah terhadap WBK ini, wilayah bebas korupsi, bahwa di sini kita ada undang-undang anti korupsi, salah satunya mengatur tentang gratifikasi. Ya, jadi gratifikasi itu adalah setiap pemberian yang diterima oleh pegawai negeri ataupun ASN terkait dengan jabatannya. Itu tidak boleh ya? Itu tidak boleh. Jadi ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, siapa aja itu yang diatur oleh pegawai negeri, ASN yang bekerja pada BUMD atau yang berkorporasi atau yang bekerja pada pejabat publik ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh terjadi gratifikasi. Gratifikasi yang mana kan gitu ya? Poin penting ya. Ya. Tidak boleh. Yang mana aja tuh gratifikasinya? Nah, gratifikasi itu seperti misalnya kalau kita mungkin agar mendapatkan jabatan misalnya mutasi jangan di situ dong, di sini aja. Nah, misalnya itu ya kasihlah hadiah ininya, perizinnya supaya gitu. Itu nggak boleh ya. Atau jika pengen berobat ke rumah sakit Mamungtar pengen cepat disogoklah sedikit. Kita nggak boleh gitu, nggak ada kita seperti itu ya. Ayo lindungi pegawai, tidak memberikan apapun ya. Atau misalnya ada bekerjasama dengan pihak ketiga, nah supaya lolos tuh proyeknya, nih aku kasih nih ya, tapi aku dipilih gitu loh tendernya, misalnya seperti itu ya. Semoga tidak ya. Jangan sampai. Jadi kita sudah ada badannya, timnya, bahwa untuk tender untuk apa itu ada timnya, jadi tidak terfokus pada seseorang. Dan bila ada konflik kepentingan, misalnya Pak Kim yang memimpin rapatnya, lalu yang terlibat nanti saudara Pak Kim itu tidak diperbolehkan ya, mungkin yang lain memimpinnya ya. Jadi jangan sampai terjadi konflik kepentingan ya. Kemudian menggunakan penginapan, lalu perjalanan yang keluar negeri segala macam, itu akibat dari kita meloloskan kehendaknya dia, kehendak yang pihak ketiga, itu tidak diperbolehkan ya. Menginap, pengobatan ke luar negeri baik secara elektronik maupun secara penerimaan langsung, itu tidak diperbolehkan ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Bahkan perawat pun nggak boleh nerima kalau dikasih ini baru dilayani, tidak boleh seperti itu. Jadi kita minta semua perawat tidak ada melakukan seperti itu. Jadi layani semua. Ya, harus memberikan layanan yang adil tanpa diskriminasi ya. Jadi mungkin yang barangkali di IGD yang barangkali yang gawat darurat itu diutamakan ya. Kalau untuk yang mungkin yang zona hijau mungkin setelahnya gitu ya. Jadi tetap berlaku sama, mau dia umum, mau dia BPJS ya. Satu hal lagi, bahwa kita bebas korupsi, kita sudah satu pintu loh Pak Kim. Apa itu? Pembayarannya. Jadi nggak ada lagi penerimaan uang yang berlangsung di ruangan ya. Tidak ada lagi. Bahkan uang sepeser pun kalau misalnya bayar obat cuma harga 1.000, itu bayarnya ke loket pembayaran, kalau nggak langsung ke banknya. Nah gitu. Jadi nggak ada lagi penerimaan yang sifatnya sudah terlaksana, udah lama terlaksana, tidak ada kita ini lagi ya. Jadi pintu masuknya cuma satu untuk yang layanan penerimaan uang terhadap jasa layanan ya. Nah, jadi di sini harus dibedakan mana yang gratifikasi, mana yang suap, mana yang pemerasan. Kalau gratifikasi sifatnya pemberian saja Pak Kim, pemberian karena terkait dengan jabatan kita kan. Nah, itu gratifikasi tanpa ada transaksi perjanjian loh gitu.
Tapi apa misalnya Pak Kim udah bantu saya Iya. kasihlah ini ya itu ya. Nah, itu berarti gratifikasi. Walaupun itu ikhlas. Walaupun itu ikhlas ya. Oh, gitu. Nah, tapi karena sudah bantu gitu ya, udah ini udah mempercepat misalnya, nah itu dikasih hadiah misalnya, itu termasuk Itu gratifikasi. pemirsa. Jadi jangan pernah Iya. memberikan sesuatu kepada petugas. Iya. Istilahnya kalau kita tanya ini, kalau kita bukan siapa-siapanya dia, kita dikasihnya nggak kan kayak gitu. Jadi pasti gara-gara ada jabatan, Iya. ada kewenangan yang kita pegang, makanya kita dikasih gitu ya. Yang kedua kalau suap itu benar-benar ada transaksinya, transaksi terus tangan gitu ya. Nih kalau saya loloskan ini, nah, kamu bayar ini ya, kayak gitu-gitu ya. Nah itu transaksi dan itu biasanya terselubung. Terselubung. Terencana dan terselubung. Oh, gitu. Beda lagi sama pemerasan. Iya. Kalau pemerasan ya seperti tadi, kalau nggak bayar Pak Kimnya nggak bisa ikut tender misalnya kayak gitu, nggak diikutkan tendernya misalnya gitu ya, karena nggak memenuhi ini nggak bayar soalnya misalnya Tapi gitu. di rumah sakit Amang Utara tidak ada. Tidak ada seperti Karena kita itu. ada Itu kan pengawasan. contoh-contoh ya yang tidak boleh dilakukan. Jadi disampaikan bahwa kewenangan kita jangan disalahgunakan gitu ya Pak Kim. Dan itu ada undang-undangnya, sanksinya apa? Bisa pidana seumur hidup. Masuk penjara. Iya, penjara maksimal 20 tahun Lama ya. juga ya? Lama juga. Nanti bayar ini lagi, bayar dendanya ya, Dendanya. miliaran ya kayak gitu ya. Nah, jangan sampailah ya. Kalau bisa yang diterima itu yang halal-halal saja, Iya, memang untuk kita. Jadi laksanakanlah tugasnya sebaik-baiknya, karena bukan apa, kita tuh nanti ada badan yang mengawasi, BPK, KPK. Jadi banyak yang akan mengawasi. Belum nanti SPI ya, Satuan Pengawas Internal di rumah sakit kita juga itu mengawasi setiap langkah-langkah dari pejabat-pejabat kita. Jadi pemirsa jangan pernah curiga karena di Rumah Sakit Amang Utara Bukit Tinggi ini Ya. sudah terlaksana ZIWBK dan WBM. juga telah dipantau, diawasi dengan ketat. Ya. Seperti yang disampaikan Ibu Febri tadi. Iya. Kira-kira ada tambahan lagi Bu Febri? Ya, artinya kita berkomitmen dari pimpinan sampai baik pegawai yang dari ini sampai yang pelayanan langsung tidak langsung, itu kita berkomitmen untuk melaksanakan wilayah zona bebas korupsi dan wilayah bebas birokrasi yang melayani ya di WBM. Semoga Ya. hal tersebut bisa terrealisasi dengan baik sehingga Ya. terciptanya pelayanan yang zero komplain Betul, ya. Namun begini, kalau seandainya ketemu nih ya, kalau didapatkan Bapak Ibu ada yang pungli ataupun yang silahkan menghubungi ya ke unit pengaduan masyarakat dan kita akan lindungi Bapak Ibu Iya. ya terhadap hal itu ya. Jadi kita akan lindungi kalau seandainya memang ada bukti ya Pak ya, Iya. ada bisa dibuktikan dan kita akan telusuri ya. bisa melalui online dan bisa Iya, melalui offline. iya, betul. Atau pemirsa juga bisa melalui aplikasi mobile ARSAN Iya. dan lapor. Ya. Kalau misalnya ini nih ada yang ngasih misalnya gratifikasi, kalau Pak Kim mungkin ya udah saya nggak mau kan gitu Iya, ya, ditolak kan gitu. Tapi ternyata ngasihnya ke keluarga Pak Kim gitu Iya. ya kan. Nah, ketika Pak Kim tahu itu segera laporkan dalam waktu 30 hari. Itu tidak akan ada tuntutan nantinya. Tapi kalau seandainya 30 hari tidak melaporkan gratifikasi tersebut, itu akan nanti menanggung akibatnya ya, bisa dipidana. Nah, itu. Jadi harus dalam waktu 30 hari ini harus dilaporkan ya kalau seandainya menerima gratifikasi ya. Nah, itu dilaporkan. Oke, terima kasih Ibu Febri telah memberikan edukasi yang luar biasa. Sama-sama Semoga Pak rumah Kim. sakit kita Iya, dijauhkan dari skala korupsi ya, nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan Betul ya. sekali. Dan Boleh ini? silakan. Boleh apa Pak? Ini iya. ikonnya tolak gratifikasi. Gimana? Ini. Kita lebih kompak kita lagi. Iya, tolak gratifikasi. Keren sekali ya. Iya. Kita tolak langsung. Tolak Ya. gratifikasi. Luar biasa. Terima kasih Ibu Febri telah Sama-sama, Pak Kim. hadir di studio Rasa MTV. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan kita akhiri bincang santai pada sore hari ini. Saya Kim, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.